Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya secara sportif memohon maaf akan keterlambatan. Secara alamiah saya tadi terbangun jam 1:30 dan hal-hal lain mungkin bersifat subjektif dan uzur syar'i, maka saya langsung saja. Pada pertemuan pagi ini saya ingin mengajak pada semua jamaah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama selalu kita mengumandangkan, mendawamkan, mengucapkan dan memberikan satu komitmen bahwa kita tidak sanggup menghadapi hari akhirat tanpa syafaat daripada Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbincangan kita pagi ini sesungguhnya menjadi perbincangan yang sangat connecting dengan apa yang disampaikan oleh penjelasan dari Ustazah Marfu'ah tadi. Tentang sebuah penghinaan, penzoliman, penjahatan, dan ternyata banyak masyarakat kita itu menikmati disikapi dengan cara yang jahat. Harga dibikin mahal, dia BBM naik 17 kali, nerimo, ya. Tanggal lahir Rasulullah digeser tahun 2021, nerimo. Tahun baru Islam digeser, nerimo. Di umat Islam di negeri ini sudah menjadi umat yang kehilangan sajaah secara kolektif. Mahwal sajaah, apakah sajaah itu? Keberanian. Kelihatan betul secara nasional umat Islam itu dipaksa dan diberikan di alam bawah sadarnya rasa takut yang berlebihan. Dan ketakutan itu kadang-kadang tidak beralasan. Contoh saja, kemarin waktu Idul Fitri harusnya saya berkhutbah di Donohudan, embarkasi. Panitia sudah membuat surat punya surat resmi, merapat, hasil rapat mereka buat surat meminta saya untuk berkhutbah di lingkungan embarkasi di Donohudan. 5 hari setelah kedatangan tim panitia menemui saya, tahu-tahu salah seorang dari panitia mengkabarkan bahwa tidak boleh saya berkhutbah di situ. Saya tidak peduli, yang jelas kalau tidak bisa ya sudah, saya kerja tugas yang lain. Sekitar 5 hari lalu saya jumpa dengan seorang teman, kebetulan dia sama-sama orang Sumatera Barat, dan kebetulan dia punya Pak-Le-nya itu, kalau orang Padang menyebutnya makcik, ya, paman kecil gitu. Dia kebetulan salah seorang pegawai di Kementerian Agama di Provinsi Jawa Tengah. Jadi rupanya pelarangan khutbah saya di embarkasi Donohudan itu adalah atas perintah daripada petinggi yang agamanya Islam juga, dengan alasan yang pokoknya nggak boleh. Jadi memang pola-pola komunis PKI itu terjadi, dan akhirnya ternyata yang melarang saya bukan Satgas PDIP, bukan orang-orang PKI yang tahu bahwa saya memang selama ini dikenal sebagai ustadz yang sangat getol untuk menerangkan bagaimana sistematika dan pola regulasi gerakan komunis PKI yang memang berkembang subur sejak 2004 secara intens sampai hari ini. Sampai akhirnya kita semua tidak merasa perlu lagi membahas PKI karena PKI-nya sudah ada di semua titik. Sudah jadi presiden, ya, sudah jadi gubernur, sudah jadi menteri, sudah jadi lurah, jadi camat. Pemilu 2019 di Boyolali itu ada seorang nenek yang uti,
Dia datang ke TPS itu yang dia cari adalah gambar Palu Arit. Jadi dia datang, umurnya udah tua. Mana gambar Palu Aritnya mana? Saya mau coblos Palu Arit. Panitia kebingungan, orang zamannya udah zaman tidak ada Palu Arit. Komunismenya sudah tidak ada, tapi Jokowismenya sudah lahir. Bapak Ibu sudah dengar istilah Jokowisme? Ini bukan gojekan. Dalam teologi, dalam terminologi ideologi, Jokowisme ini adalah komunisme tanpa Palu Arit. Nah persoalannya kan kita akhirnya sudah kehilangan keberanian. Akhirnya dibangkitkan kembali PKI secara terang-terangan, dimulai dengan buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, terbit bulan Juni tahun 2002, yang ditulis oleh Ripka Ciptaning, seorang anak daripada putri dari seorang penjual material di kota Solo tahun 1950-an. Dia lahir tahun 1959, sekarang dia bertinggal di Haji Mencong, Tangerang, kota Tangerang, Provinsi Banten, dan sudah 5 periode ini terus menerus menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Yang bilang PKI siapa? Ya dia sendiri. Aku bangga jadi anak PKI. Pertanyaannya, apakah dia bangga sebagai anak PKI atau dia bangga sebagai PKI? Kalau menurut jamaah ini, orang menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, dia bangga sebagai PKI atau bangga sebagai anak PKI? Pak, gimana Pak? Dan buku itu disambung dengan buku kedua bulan September tahun 2005, judulnya Anak PKI Masuk Parlemen. Kalau tidak ada uzur, mungkin bulan depan kita coba bicara agak lebih aktual, lebih valid. Mungkin nanti kita koneksikan tentang bagaimana potret gerakan PKI terbaru. Karena kelihatannya tema ini hampir tidak ada yang berani buka. Bulan Ramadan satu pengurus masjid membuat tema gerakan PKI Mutakhir. Belum 2 minggu pengurus masjid didatangi polisi. Pengurusnya ketakutan semua. Sekarang membahas PKI itu dicari polisi. Pertanyaannya, kalau membahas sesuatu yang pernah membahayakan negara, kemudian mau dibahas, lalu yang mau membahas ditakut-takuti oleh aparat. Ini aparatnya kira-kira pendukung PKI atau musuh PKI? Ini terus terang, saya ingin katakan dengan terang, dengan berat hati, sebagai orang yang mengerti anatomi dan sistematika gerakan komunis PKI, saya ingin katakan, ini adalah babak penentuan yang akan diketuk palunya tanggal 22 lusa. Kalau sampai tidak mampu mengamputasi bocah yang anak haram konstitusi, anak haram KPU, ya, bagaimana orang bisa masuk sebuah sekolah padahal dia tidak memenuhi persyaratan sekolah itu? Ya. Kalau dibahas jadi panjang, nanti kita tidak cukup waktu, kita mulai judul kita. Perbincangan kita pagi ini tema utamanya adalah menyiapkan pemimpin berkarakter mulia, pedoman umat Islam Indonesia. Hari ini kita tidak kesulitan untuk bertemu dengan anak yang pintar-pintar. Oh, anak itu pulang dari Yaman, hafal Quran 30 juz, pinter. Kalau bahasa saya dalam pengalaman saya bergaul, paling ujung-ujungnya ntar diminta jadi imam di mana? Sekolah 4 tahun di luar negeri, sampai di Indonesia cuma diminta jadi imam. Ustadz kok menghina? Bukan menghina. Salah satu kelemahan umat Islam adalah orang-orang yang belajar kemana-mana, pulang-pulang paling jadi suruh jadi imam sama tukang mimpin doa. Kalau orang yang dianggap agamanya bagus di masyarakat secara umum, paling-paling kita suruh mimpin sholat jenazah sama mimpin doa. Nggak ada yang bilang nanti ini kita calonkan jadi wali kota Solo, tamatan Mesir. Kemarin dia belajar tentang sistem kepemimpinan Rasulullah. Saya tidak pernah dengar tuh orang menginginkan seorang yang berkarakter Islam kuat, punya pengalaman sekolah tingkat tinggi, lalu disiapkan jadi pemimpin dalam fungsi-fungsi public service. Nggak ada. Sekolah tinggi-tinggi paling-paling suruh mimpin jadi imam. Oh, imamnya bagus, bacaannya loh. Tamatan mana? Tamatan Sudan. Betul nggak? Ini terus terang saya.
Ketika masuk pada kajian-kajian keilmuan, tidak akan ada yang bisa membantah. Pastinya dia pintar, kemampuan berbahasanya sangat mumtaz, analisanya cerdas. Lalu pertanyaannya adalah bentuk solusi apa yang bisa diberikan kepada masyarakat dengan kepulangan dia dari luar negeri atau dari dalam negeri, dari sekolah dia yang sampai mentok-tok. Jadi kita mulai yang pertama, lahirnya pemimpin dalam kehidupan manusia dalam konteks kemusliman. Yang pertama adalah dimulai dari institusi keluarga. Sanggupkah kita sekarang membela diri bahwa ternyata kita yang dewasa begitu sungguh-sungguh untuk ke masjid subuh? Maukah kita jujur bahwa di rumah kita masih ada anak-anak kita yang usianya 20 tahunan, 30 tahunan atau lebih atau kurang, atau menantu kita atau ponakan kita yang hari ini detik ini masih tidur? Jujur ibu-ibu, anak-anak yang usianya di community of teenagers, cah nom itu, kira-kira hari ini banyakkah mereka sedang tilawah Quran atau tidur lagi? Jangan-jangan bukan tidur lagi, masih tidur. Nanti ya apapun kelakuannya, main game kah apakah, kita tidak sedang marah, kita tidak sedang menyalahi zaman, kita sedang bertanya apa yang mau diharapkan dengan kondisi seperti ini. Jadi yang kita kurang hari ini bukan orang pintar. Di mana-mana ada wisuda hafiz Quran sekabupaten A, sekabupaten B. Yang kita kurang hari ini keberadaan ulama-ulama pemberani, ulama-ulama pejuang sebagaimana yang pernah ditampilkan oleh Buya Hamka, yang ditampilkan oleh Ki Mojo pada masanya, yang ditampilkan oleh Sultan Hasanuddin, yang ditampilkan oleh Tuanku Imam Bonjol. Hari ini tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai keilmuan, dia ujung-ujung ngisi kajian. Setiap hari ngisi kajian 7 kali. Tinggal dikali 7 kali berapa amplop. Sibuknya hanya begitu terus. Sementara kiri kanan tidak bisa baca Quran, kiri kanan gerakan kristenisasi semakin ganas. Ya, di Solo ini ada 220 per sekolah umum. 80% remaja di Solo tidak bisa baca Quran. Siapa yang tanggung jawab? Yang kori-kori yang bacanya bagus setiap hari mimpin kori di mana-mana. Anak-anak yang ada dekat SMA negeri anu, dekat sekolah swasta umum anu, siapa yang ngajarin mereka baca Quran? Siapa yang ngajarin mereka beradab? Anak-anak remaja di sekitar Solo ini, karena saya sudah 5 tahun, banyak yang hobi makan sate anjing, yang hobi makan sate babi. Karena di mana-mana pojok sekarang ada tengkleng babi, sate babi, sop babi, dan yang makan tuh anak-anak kita. Mereka tidak mau, tetapi diajak temannya. Dalam psikologi remaja, dalam labilitas psikologis itu, mereka lebih mengikuti omongan temannya daripada orang tuanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, semua pemirsa yang menyimak dalam jalur yang terluas sekalipun, generasi kita hari ini, bagaimana mungkin doa mereka diijabah Allah, sementara yang masuk ke mulutnya adalah barang-barang yang haram. Karena menurut pendengaran saya, karena saya pernah dulu memimpin sebuah, bukan hanya memimpin, membina sebuah kelompok namanya KRKC2, kelompok remaja kreatif, cerdas dan cermat. Menurut pengakuan dan penjelasan anak-anak remaja-remaja itu, yang namanya melanggar nilai-nilai agama, apakah berzina, apakah dia minuman keras, apakah makan daging babi, itu adalah sebuah kebanggaan dan saling cerita. Ya. Sayangnya pemahaman-pemahaman itu nanti akhirnya dibebankan kepada si ustadz. Ustadz, ojo ngomong gitu. Kalau ceramah tuh yang santuy. Jadi kita suruh ngomong baik-baik terus, sementara anak kita makan daging babi nggak apa-apa. Ya. Belum bulan puasa. Mungkin Bapak Ibu tidak periksa, bulan Ramadan kan saya juga full di sini. Yang namanya warung-warung makan tuh diisi oleh anak-anak sekolah makan. Anak siapa itu? Nah, kalau dalam teori sinetronnya peran antagonis, berangkat lemes, pulang lemes. Nah, olah dulu ya.
Ntar di tengah jalan atau jam-jam ini dia makan dulu sekenyang-kenyang. Ntar pulang ke rumah lemas lagi. Aku ntar jangan lupa ya mah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita cukup memahami ada situasi itu dalam jumlah yang sangat besar? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk bagian-bagian. Yang pertama, dimulainya kelahiran kepemimpinan dalam sebuah institusi keluarga itu diawali dengan pasangan yang memiliki bobot, bibit, dan bebek yang dia punya. Satu hari ketika ada seorang perempuan, dia menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya akan menikah dengan laki-laki yang tidak saya cintai. Rasulullah agak terdiam. Kok bisa begitu? Bahkan Rasulullah berkeinginan untuk menemui daripada orang tuanya untuk diingatkan, tidak boleh. Jadi Bapak Ibu harus tahu, membuat orang menikah dengan orang yang tidak disukai itu bagian hal yang harus kita introspeksi ulang. Mari kita belajar tentang kisah pernikahan daripada Ali bin Abi Thalib, ya, sebagai seorang sahabat, dan Fatimah Az-Zahra sebagai putri kesayangan Rasulullah. Itu diawali dengan datangnya Utsman bin Affan yang minta ditemani oleh Ali. Ya Ali, temankan aku, temani aku. Mau kemana Ali? Aku mau datang ke rumah Rasulullah. Aku akan bertanya, bolehkah kalau aku melamar Fatimah? Ketika datang Ali bersama Utsman, sesungguhnya Utsman yang punya hajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Utsman, ada apa? Ya Rasulullah, aku ada keperluan. Ya namanya anak masih muda, pengen melamar segala macam, senyum. Sampai juga keluar omongan. Aku kesini mau melamar Fatimah ya Rasulullah. Itu orangnya ada. Tanya saja. Ya Fatimah, kalau Mas Utsman melamar kamu mau enggak? Apa kata Rasulullah? Ya Utsman, no ekspresi, no respon. Ibu-ibu pernah remaja kan Bu ya? Ingat gak Bu waktu ibu dulu mau nikah? Ditanya kira-kira senyumnya memerah atau senyum mau gitu. Enggak kan? Kalau wanita-wanita yang beriman mantap, wanita-wanita yang izzah, dia punya khuluq yang baik, akhlak yang baik, jadi ketika dia ditanya dengan adanya, dia akan terdiam dan kelihatan wajahnya bersemu merah dengan senyum merekah, mata berbinar-binar. Ternyata ketika Utsman yang melamar Fatimah itu no ekspresi. Menurut ibu, anak gadis belum pernah nikah, dalam artian masih perawan, didatangi orang untuk dilamar, kemudian no ekspresi, tidak terlihat keceriaan, tidak terlihat kegembiraan, tidak terlihat wajah yang bersemu merah sumringah. Kira-kira nyambung apa enggak Bu kabelnya Bu? Hah? Tidak. Dan Rasulullah tidak marah. Ayo Fatimah, ambil ini Utsman, ini orang kaya nih, pengusaha kaya. Kan sampai sekarang yayasan Utsman masih tersebar seluruh dunia. Ya, jadi ketika Utsman datang melamar, Rasulullah tidak bilang, ayo diterima aja, itu pengusaha kaya loh Fatimah. Tidak, ketika bilang begitu tidak, ya sudah Utsman. Enggak, anak saya tidak kelihatan menunjukkan kecenderungan tuh. Kata Utsman, ya sudah ya Rasulullah, yang penting aku sudah menyatakan padamu, dan ternyata Fatimah tidak berkenan dengan aku, ya nggak apa-apa. Nggak lalu cinta ditolak dukun bertindak, ya kan? Kalau di daerah Banten itu ada yang namanya teluh, ada yang namanya pengasihan, ada yang namanya apa lagi? Biar dibikin jadi suka, itu orang musyrik. Yang perlu jamaah ketahui, akhirnya kemudian karena berdua, lalu Utsman bilang, Li, Fatimah orang gak mau sama aku, kamu coba tanya. Si Ali bilang aku ini orang miskin, aku gak punya apa-apa,
Secara hukum agama, Ali itu memang boleh menikahi Fatimah. Secara hukum tidak ada hambatan. Walaupun dia ada garis, tapi kan garisnya bukan garis yang terlarang secara syariat. Ya Allah perlu tahu, ini sebagai penting buat kita semua. Ini sekaligus mungkin bahan juga nih buat Pak Her yang hari ini menikahkan anaknya. Jangan sampai milih calon suami gara-gara, wah calon suami anak saya orang kaya, nggak boleh Pak. Udah terlambat, saya udah setuju sih ya. Nggak terlambat sih, mudah-mudahan orang soleh. Ringkasnya akhirnya Ali yang bicara. Fatimah, ini bahasa Betawi ya biar enak. Tadi kan Mas Usman, sekarang Bang Ali. Fatimah, kalau Bang Ali yang melamar, boleh nggak ya? Bapak Ibu yang berbahagia, dalam tarikh dikatakan Rasulullah memberikan respon pengkabaran pada mereka. Mereka juga tidak ngobrol begitu. Tetapi ada komunikasi yang dimediasi oleh Rasulullah. Diterangkan bahwa wajah Fatimah itu bersemu merah, sumringah senyum di kulum. Bagaikan bulan rembulan mendapatkan cahaya atas pantulan cahaya matahari. Kira-kira Bu, orang ditawar, ditaksir, dilamar sama cowok, lalu yang bersangkutan senyumnya sumringah, bibirnya pun air matanya pun gitu. Kira-kira setuju apa enggak tuh Bu? Nah, udah selanjutnya nanti baca sendiri tentang kisah cinta Ali dan Fatimah. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya katakan, ketika kepemimpinan lahir dari sebuah pasangan akibat pacaran, ya sudah. Atau ada orang melahirkan anak, bapaknya tidak kenal sama calon istrinya, tidak kenal, tahu-tahu nikahkan, akhirnya dia baru bercinta setelah 7 tahun setengah. Udah 7 tahun nikah baru cinta sama suaminya. Selama ini mah terpaksa aja karena kata penceramah harus taat sama suami. Lahir anak 1, 2 tahun lagi air. Mak, anak udah 3, bahagia dong. Ora, aku nggak suka. Udah anak ketiga baru sayang sama suaminya. Di mana itu? Jangan tanyakan pada dirimu. Karena aku pernah mendengar seorang perempuan ngomong begitu. Ustaz, saya baru cinta setelah 7 tahun setengah. Cinta banget sama suami saya. Tapi waktu pertama-tama saya nggak cinta. Saya dipaksa nikah. Ya, ada nggak dalam masyarakat kita orang menikah kemauan bapak dan ibunya, anak-anaknya nggak tahu menahu? Ada apa tidak? Sekarang udah nggak ada. Dulu zaman nenek kita, zaman Siti Nurbaya. Yang kedua, sudah saya sampaikan sekalian tadi, kepemimpinan itu akan lahir ketika terjadi satu regulasi relasi saling mencintai karena Allah. Sekarang bagaimana kita mempertanggungjawabkan di akhirat anak-anak remaja kita tidak ke masjid? Penyebab utamanya adalah kita orang tua, termasuk saya. Saya tanyakan teman-teman saya yang ustadz-ustadz yang sama saja. Hari ini mungkin lebih dari 80% remaja-remaja yang belum berangkat ke pesantren, yang belum kembali ke sekolah dalam konteks belajar normal, PBM, proses belajar. Mereka lebih memilih sholat subuhnya di rumah ketimbang berjamaah ke masjid. Saya bicara kira-kira mendramatisir apa fakta? Jujur saja. Saya coba colek beberapa teman-teman saya yang sakit. Susah Ustaz. Kalau di rumah, dengar azan, sholat, buru-buru sholat, bisa tidur lagi. Ada nggak di rumah kita yang begitu? Nggak berani ngaku, itu susahnya kita. Kita selalu membanggakan, oh saya anaknya pesantren. Saya punya pengalaman bergaul luas untuk jaringan-jaringan masyarakat. Jadi subuh ini ternyata tidak menjadi bagian dari habit. Bahkan sempat saya membuat semacam kata mutiara. Subuh, titik, koma, titik. Subuh ke masjid merupakan tanda keimanan seorang laki-laki muslim. Laki-laki balik, laki-laki dewasa yang tidak ke masjid, dia bermasalah dengan keimanannya. Ya. Jadi kalau ada remaja atau bapak kita, suami kita, menantu kita yang sudah dewasa, bukan karena uzur syar'i, dia tidak subuh berjamaah, berarti dia punya persoalan dengan dirinya dalam keimanannya kepada Allah.
Ini mungkin juga teguran buat saya dalam bentuk-bentuk yang lebih jauh. Yang ketiga, nutrisi yang halal dan thayyib. Kenapa misalnya para tabi'in, ulama-ulama yang pada masa-masa setelah Rasul dan para sahabat itu begitu sangat makbul doanya. Kenapa para pemimpin-pemimpin perang dari yang namanya Khalid bin Walid, Amr bin As, Koko dan sederet nama-nama itu mereka tidak pernah takut sedikit pun menghadapi perang, dan mereka berjalan bersama malaikat. Karena mereka berjalan dengan kehalalan yang dimakan, baik bendanya maupun caranya. Sementara anak-anak kita secara umum makan daging babi karena nggak enak sama temennya. Di samping tidak enak tuh dijebak tuh. Makanya saya terus terang ketika ada permintaan untuk sekolah umum, saya takut. Bukan saya mendiskriminasi sekolah umum. Ya, di sekolah-sekolah yang sifatnya heterogen itu ada semacam permainan-permainan nakal. Pas ulang tahun dibuatkan makanan, ternyata di situ ada potongan daging anjing, daging babi dimasukin di dalam. Pas dia makan, apa ini? Kenyal-kenyal, tapi enak ya. Udah makan dulu ya, habis. Terus udah habis guys, ini yang kamu makan tadi itu tengkleng gabungan daging anjing sama daging babi. Iya, tapi enak ya. Nah ini pertanyaan saya, apakah bapak-bapak ibu-ibu tahu ketika anak-anak kita bergabung dengan orang-orang sekuler yang mereka punya misi. Jadi pada satu masa ada satu babakan para kekhilafahan itu, satu daerah yang doanya itu diijabah Allah. Artinya boleh dibilang 90% lebih, kata saat itu kebetulan memang ya pemimpinnya agak dikenal agak bengis. Ya, pokoknya kan dalam babakan sejarah kekhilafahan atau kesultanan Islam itu ada yang pemimpinnya cukup galak. Mungkin ada yang bilang kejam. Saya tidak bicara itunya karena nanti akan ada perdebatan dan perlu pembahasan yang detail. Tapi apa yang dilakukan? Jadi sang pemimpin itu mengadakan pertemuan dengan mewajibkan masyarakatnya orang per orang tuh membawa sebutir telur. Jadi mereka wajib membawa sebutir telur. Dan kemudian dia siapkan tempat di sekitar arena pertemuan itu, tempat untuk menaruh telur. Telur yang sudah matang, yang sudah direbus. Ibu bapak sekarang bawa telur nih masing-masing satu. Lalu apa? Diumumkan dengan terang-terangan, saudara-saudara, telur-telurnya ini sekarang sebelum masuk ruangan agar ditaruh di tempat yang telah disediakan. Tempatnya aman, bersih, dan tidak akan pecah telur Anda. Sudah kumpul tuh puluhan ribu atau ratusan ribu orang dengan telur-telur yang karena masing-masing wajib bawa. Setelah saya briefing dari pemimpin masa itu, apa kata beliau? Setelah acara ini, saudara-saudara harus memakan telur yang tadi Anda bawa. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira telur yang diambil kemungkinan salah ambilnya besar apa kecil? Halo? Nah, itu saatnya memakan barang yang tidak haram, tidak halal. Minimal syubhat, karena dia akan mengambil telur yang bukan yang dia bawa. Dan itu cara daripada beliau, si pemimpin yang lalim ini, yang zalim ini, saya nggak tega nyebut namanya. Baca buku sejarah aja deh. Jadi sehingga setelah mereka mengambil telur dengan sembarangan, akibatnya yang dia makan itu telur yang haram tetapi bukan punya dia. Memakan makanan yang halal tapi bukan punya ibu. Ada seekor ayam lewat di karangan rumah ibu, lalu ibu tangkap, ibu sembelih. Makan daging ayam halal enggak, Bu? Halal. Ayamnya boleh nyolong, halal enggak, Pak? Nah, itu kira-kira. Jadi sekali lagi kita boleh menengok hari ini hampir banyak kita tidak pernah peduli yang kita makan itu adalah halal ataupun tidak. Saya punya kawan kapan hari saya ke Surabaya. Dia sampai makan daging ayam pun dia tidak mau. Jika dia tidak tahu ayam ini makan pakannya dari apa. Sampai dia menelusuri pakan yang dimakan oleh ayam. Bisa jadi penyembelihan dengan cara yang benar, tetapi pakan ini kan juga, wah, saya agak merinding dengan penjelasan itu. Sementara kita Semarang Jaya datang ke tempat-tempat yang konon keuntungannya untuk memberi peluru-peluru di
Palestina. Ya. Bahkan instansi resmi yang mengadakan acara itu iklannya isinya ya semua barang-barang yang diboikot. Oke, yang berikutnya yang keempat adalah kebiasaan dan pola asuh masa kecil. Hari ini kita tidak akan pernah bisa tenang walaupun ibu bapak membanggakan anaknya tamatan ini tamatan ini. Coba saja semua berkumpul di musim lebaran, lalu tamu di luar sudah ketuk pintu berkali-kali. Patut diduga tidak ada yang bergegas untuk menemui tamu dan bertanya dengan sopan. Siapa ya Pak? Karena kalau tamunya kemudian pakaiannya lusuh, penampakannya tidak meyakinkan, udah berkali-kali mengucapkan salam, itu anggota rumah itu tidak berkeluar kecuali bapak dan ibunya. Menemui tamu sudah duduk, sudah lama, buru-buru mengambil air putih, mengambil air minum atau menyediakan makanan. Panjang pengalaman saya bertamu pun begitu. Apakah dengan alasan hijab, dengan alasan akhlak, tamu yang sudah duduk berlama-lama, padahal anaknya bolak-balik seliweran. Tamu ini duduk udah hampir sejam nih, sekedar air putih segelas aja. Terus terang saya ingin katakan, menghormati tamu itu menurut hukum Islam, hukumnya apa? Orang yang ngerti bagaimana hebatnya orang-orang di Afghanistan. Bapak ibu sekalian, di Afghanistan itu masyarakatnya sangat sederhana. Makanan mereka pun kadang-kadang hanya sekedar nasi dengan minyak samin, dengan sekedar apa. Tapi kalau ada tamu, dia akan masuk ke belakang rumahnya, ke luar belakang untuk menyembelih hewan ternak yang ada yang halal secara syariat untuk katakanlah kalau hewan ternak yang disembelih ya halal insya Allah. Apakah sapi, apakah ayam, apa. Sekarang kalau kita lihat penghormatan kita kepada tamu tergantung penampilan. Kalau datangnya keren, penampilannya keren, mobilnya mewah, wajahnya sumringah, keren, baru. Padahal dalam Islam itu tamu itu seperti apapun harusnya jadi perhatian kita. Nah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tetap fokus. Saya tahu ini udah mulai ada yang kepengen buru-buru berwudu, kalau yang batal wudu ya. Saya pikir saya ingatkan dulu dalam majelis ilmu, kalau belum selesai selesaikan dulu. Ya, bukan dan dia bisa dijelas sekitar 15-20 menit bagi yang punya dawam ibadah sholat sunnah sebelum kita keluar masjid. Yang kelima adalah mengadopsi dari Quran dan sunnah serta kisah-kisah teladan. Hari ini kita bertanya, anak-anak kita ada yang nggak jadi ketua OSIS? Remaja-remaja kita, apakah mereka bisa memimpin remaja masjid dalam konteks leadership? Remaja masjid saya tidak melihat. Mana mungkin kita punya anak remaja masjid, punya pemimpin remaja masjid, role masjidnya nggak ada. Jadi leadership dalam konteks peran-peran kepemimpinan, kepeloporan, peran-peran membawa teman-temannya untuk berbondong-bondong ke masjid. Yang ada rombongannya geng motor, geng musik, tongkrongan, angkringan. Lalu pertanyaannya sekarang, kelompok generasi komunitas anak-anak solehnya ada di mana? Dulu saya zaman remaja punya grup geng, ya agak serem juga namanya, Kreman. Apa? Klub remaja anti kristenisasi. Kita buat kaos. Ya. Udah kalau kita jalan tuh berbondong-bondong kaosnya warnanya kinclong gitu. Klub remaja anti kristenisasi. Sekarang baru bikin gitu kan bapaknya udah marah. Ngomong begitu ya. Akhirnya anaknya jadi klub LGBT. Mama, aku mau belajar dulu. Laki-laki melambai. Maaf ibu bapak ibu sekalian, tolong perhatikan. Kalau bapak ibu punya anak laki-laki yang kalau pamitnya sudah melambai-lambai itu hati-hati. Karena itu biasanya karena ada yang ditonton dan ada yang dimakan. Nah sayangnya ini tidak menjadi hal yang tidak nyaman kalau saya terangkan. Jadi fenomena cinta sejenis ini hampir tidak mendapatkan kepedulian dari banyak keluarga. Banyak keluarga yang tidak respon terhadap bahwa ada kelainan relasi seks
anak-anak kita. Kenapa? Karena bertemannya fulanah 1 dengan fulanah 2, sama-sama cewek. Ibu kalau punya anak gadis, punya teman nginepnya berminggu-minggu, hati-hati. Atau nginepnya sering, yang nginep dia lagi, itu harus ada kontrol serius. Wah, kok anak saya solehat banget, temennya cuma si Anu tidur berdua. Dan LGBT, kerusakan relasi seks laki-perempuan, perempuan laki-laki dengan laki-laki, perempuan itu didesain oleh para ahli ilmu rekayasa biologi. Persoalannya kita orang tua ini kalau punya anak laki-laki, punya teman laki-laki, temannya dia terus. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai dewasa sering nginep, lalu kita anggap tidak ada masalah. Saya tidak mengajak kita untuk bercuriga atau bersangka buruk, tapi ini serius. Jadi bagian pertama, lahirnya pemimpin itu di rumah dengan formula seperti itu. Bagian kedua, relasi sosial yang kondusif dalam artian yang sebenar-benarnya dan menjadikan media lahirnya pemimpin yang berkarakter mulia. Kita tidak memiliki itu hari ini. Ketua RT harus yang tua. Kenapa ketua RT tidak dikasih anak-anak yang baru semester 7? Anak kuliah semester 7 kita daulat jadi ketua RT. Boleh nggak Pak? Tapi nggak pernah dikasih. Ketua RT udah 17 periode dia terus. Yang penting PDIP, ya. Maaf ya, saya udah lihat di sini ada semacam konvensi se-Jawa Tengah. Ketua RT, ketua RW itu harus PDIP. Masyarakatnya nggak ngerti bahwa ini adalah bagian untuk mereka terus mengunci, jangan sampai pemilu demi pemilu terjadi pergeseran dukungan. Bahkan di Klaten itu PDIP nambah 1 kursi, Sukoharjo nambah. Saya tadinya udah agak senang juga, PKS nambah 2 di Solo, nambah 1 di Klaten, ternyata di tempat lain nambah. Jadi negeri ini tetap berada pada satu permainan kompetisi yang memang umat Islamnya tidak melahirkan para generasi-generasi pemimpin di bidang ini. Saya tidak bilang salah, saya ingin mengatakan tidak ada yang mempersiapkan. Contohnya dikit lagi pemilihan wali kota, bupati, gubernur. Siapa yang kita siapkan? Anak siapa yang mau kita sebut? Pengusaha muslim siapa? Anaknya ibu dan bapak konglomerat yang terkaya muslim-muslimah di Solo ini yang disiapkan untuk jadi wali kota, mana orangnya, namanya siapa? Karena memang tidak pernah dipersiapkan. Setiap menjelang itu selalu bingung, setiapnya bingung. Ketika disebut nama Alfian Tanjung mau jadi wali kota Solo, mau jadi gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah maksud saya. Bukan orang Jawa, orang oleh. Saya udah dengar itu, udah beratus-ratus omongan gitu. Pengajian pun di beberapa tempat nggak boleh saya yang ngisi karena saya bukan orang Jawa. Ini siapa yang ngajarin? Kalau ustadznya bukan orang Jawa nggak boleh ngisi pengajian, ini siapa? Pelajarannya siapa ini? Jadi kalau seorang Jawa tapi pendeta lalu ngisi pengajian boleh gitu? Sama dengan calon wali kota, bupati, gubernur nanti. Ya, kalau bukan orang Jawa nggak boleh. Kalau Cina, Kristen nggak apa-apa. Itu fakta loh. Jangan dibilang saya sedang marah. Ini fakta kita hari ini. Kalau Cina, Kristen nggak apa-apa. Betul apa salah omongan saya? Faktanya 10 tahun yang mimpin orang Kristen kok. Dan kita menganggap itu kerja biasa. Tidak. Itu dibiayai oleh Vatikan. Ratusan miliar. Bapak tahu Vatikan? Vatikan itu pusat koordinasi gerakan Katolik seluruh dunia. Kekhilafahan Katolik. Jadi kemenangan calon dan sudah berjalan 10 tahun yang lalu selama 2 periode itu bukan semata-mata dia dari partai tertentu. Pertama dia adalah koordinator daripada jaringan masyarakat Kristen se-Jawa Tengah. Se-Solo Raya minimal. Kedua, dibiayai oleh Vatikan. Sementara Gilbert Lumondong bisa ngoceh-ngoceh, menghina zakat, menghina sholat, datang ke UI minta maaf lalu dimaafkan. Sementara kita menerangkan bagaimana sistem kepemimpinan Islam, sistem politik Islam, lalu dianggap tidak boleh ada pengajian seperti itu.
Nah, jamaah sekalian, yang berikutnya kita masuk adalah bagian pertama. Pola hidup bertetangga sesama keluarga yang berhaluan Islam. Kita kan sekarang pergi ke masjid ya kita, satu RT paling yang ke masjid cuma 2 keluarga. Kalau di masyarakat umum ini yang pergi ke masjid boleh dibilang lebih banyak yang tidak ke masjid daripada yang ke masjid. Betul nggak Pak? Mohon izin Pak, di masyarakat kita satu RT Muslimnya ada 20-30. Banyakan yang ke masjid apa yang tidak? Banyak yang tidak. Kenapa? Saya tidak bilang menyalahkan, tapi intinya memang kenapa? Karena tidak ada perbincangan. Tidak ada misalnya pertemuan ketua warga RT. Kalau ketua RT-nya orang masjid kan bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti bagi yang muslim kita ada subuh berjamaah, sedikit ada pengarahan beberapa hal yang berhubungan dengan nanti misalnya akan kedatangan perwakilan MUI dari Jawa Tengah, misalnya begitu. Tak ada, saya tidak melihat, bahkan terus terang pengajian ini pengajian yang banyak dikomplain supaya jangan dilakukan subuh-subuh. Nah, ngaji jangan subuh-subuh, masih repot, gini-gini. Saya udah lihat kok kalau kita buat duha pun nanti akan terjadi. Katakanlah kita mulai pengajian jam 7, selesai jam 8. Ternyata di sebelah sana ada masjid lain, pengajian setengah 8. Kira-kira jam 7:20 udah sibuk belum mau pulang. Kabur. Jadi ada tradisi pengajian sebulan atau sepekan itu ada beberapa rombongan ibu-ibu tuh ngaji bisa 17 kali. Senin subuh di sini, Senin pagi di sini, ntar duha di sini. Ada nggak yang begitu ngaji kemana-mana tiap minggu? Ada yang hobinya ngaji kemana-mana, anaknya subuhnya nggak ke masjid. Ibunya rajin kemana-mana, suaminya sholat subuhnya nggak ke masjid. Itu di Jakarta Selatan tuh, di Solo nggak ada yang. Ya, karena kalau diomongin begitu mulu terus nggak terima. Yang kedua, kita coba batasi pola pergaulan antar tetangga, teman sekolah, relasi lingkungan. Sekarang saya ingin katakan di komplek-komplek, di perumahan-perumahan itu saya nggak berani nyebut di sini, saya nanti salah omong dan nggak terima. Ternyata pola perselingkuhan itu mengalami sebuah sistem. Saya sempat satu hari karena saya dianggap ya katakanlah dituakan dalam konteks kepemimpinan lingkungan masyarakat di tempat saya berdomisili di Banten. Sampai ada seorang tua usia 80 tahun dia menemui saya, Ustadz, tolong Ustadz pelajari di RW sekian, itu kalau sudah jam 8:30 itu akan ada laki-laki dan perempuan dewasa ada di halaman depan rumah saling ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena komplek-komplek perumahan itu kan suami-suami mereka kalau bukan ASN, dia tentara, dia polisi, dia pegawai BUMN multinasional. Jadi jam 5:30, jam 6 itu mereka sudah berbondong-bondong berangkat kantor. Berarti kan sekitar jam 7:30-8 mereka sudah tidak di rumah. Kita setengah jam, setengah 9 ya ada tukang nasi uduk, ada makan-makan sarapan, itu banyak ramai. Nanti kalau sudah jam 9 itu hilang semua. Ternyata laki-laki dewasa dengan penampakan bervariasi itu masing-masing masuk ke rumah-rumah tersebut. Dan itu menurut survei secara riset kualitatif, ternyata biasa bobo bareng dengan laki orang ketika suami ngantor itu hal yang dianggap lumrah. Ibu tahu nggak alasannya? Nambahin uang belanja. Saya juga malu dengar begitu. Saya mulanya nggak tahu karena beliau bilang pada saya, berarti memang mengerikan. Relasi sosial di perumahan, relasi sosial di komplek-komplek, relasi hubungan rumah-rumah yang berdekatan, apalagi sebelah ini ada janda masih muda. Mungkin si jandanya tidak ada masalah, tetapi tetangganya. Makanya kenapa Rasulullah menganjurkan kepada orang yang pernah menikah, terutama yang perempuan, nah, ketika dia menjanda, maka Rasul katakan, kamu memiliki diri kamu sendiri. Kalau anak gadis tadi tanya sama ayahnya, ditanyakan dulu. Kalau orang sudah menjanda, dengan bahasa yang ringkas, dia tahu misalnya ada seorang janda, kemudian bapak ingin melamarnya, nggak pakai lama. Tetap nanya, nggak langsung nyeruduk, nggak nanya dulu. Tapi sebentar prosesnya, udah kalau dia udah langsung tahu urus surat-suratnya gitu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah pola hubungan sosial, kemasyarakatan, dan politik yang berhaluan Islam. Saya punya cerita menarik nih, mudah-mudahan jadi semangat buat kita. Ada di sebuah kompleks, itu penduduknya banyak. Warga muslimnya cuma 6. Ternyata ketika pemilihan ketua RT sudah lebih dari 20-30 tahun ini, ketua RT-nya selalu muslim. Itu hebatnya yang berenam itu bagi tugas. Sekarang pertanyaannya kita, warganya muslim mayoritas, ada nggak yang ketua RT-nya Kristen? Banyak, dan menganggap itu bukan masalah. Anda 90% warganya RT-nya muslim semua, tetapi kemudian ketua RT-nya Kristen aktivis gereja. Ada nggak di lingkungan kita yang begitu? Saya malu nyebutnya, ya Allah. Kita menganggap remeh ketua RT, ketua RW, dialah yang sebetulnya membuat kenapa gereja-gereja gampang dibangun. Apalagi sekarang SKB 3 Menteri udah dicabut. SKB 3 Menteri itu surat keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan pihak terkait. Sekarang ini pertumbuhan gereja seperti kemarin di Banten itu hampir tiap pekan dibangun gereja baru. Jadi rezim Jokowi ini bukan hanya membangunkan kembali PKI, tetapi membuka pintu gerbang kristenisasi. Ya semua kita sudah nggak ada yang mau ngomong lagi. Bahkan tempat yang punya tempat pun udah bilang, ini jangan ngomong gitu lagi deh, jangan ceramah di masjid ini lagi. Ya gitu terus. Gerakan kristenisasi merajalela, kebangkitan Syiah di mana-mana, aliran sesat. Kemarin ada yang sholat tanggal 5 April. Sholat 5 April dijagain oleh laskar bersenjata, senjata pentungan. Ya, selisih 1 hari saja Muhammadiyah ini musuhin, dibilang anti pemerintah. Selama ini kan hitung-hitungan secara kalkulir dan ilmu para ahli-ahli yang berhubungan dengan penetapan Ramadan, Syawal maupun 10 Zulhijjah itu kan bukan tukang kue di pinggir jalan, itu kan profesor-profesor ahli ilmu agama. Bergeser 1 hari saja Muhammadiyah kerap disebut-sebut sebagai anti pemerintah. Ini ada orang lebaran tanggal 10, kebetulan kemarin seluruh secara nasional sama. Lalu ada yang lebaran tanggal 5, betul? Nggak ada yang persoalkan. Bahkan dia berteleponan dengan Allah. Langsung dibela, dijaga oleh pasukan penjaga gereja. Bayangkan itu, udah lewatnya 5 hari sebelumnya, bukan lewat duluan. Jadi karena sistem sosial kita sudah tidak lagi ada yang punya kemampuan kepemimpinan dengan pedoman Allah dan Rasul. Jadi orang gila kayak gitu. Saya katakan ketika muncul pandangan seperti itu tandanya PKI sedang sangat mengkel-mengkelnya. Di antara ciri kebangunan gerakan komunisme PKI adalah munculnya aliran sesat di mana-mana. Silakan tanya sama Mbah kalau Mas ya. Kalau ibu-ibu yang usia sebaya saya, umur saya kan udah hampir 60 tahun. Kalau masih ada bapak masih ada Pak D-nya tanya, zaman PKI gimana? Ini sekarang udah ada yang lawan, udah nggak ada yang bahas lagi. Bahasnya kemana-mana, yang kemana-mana terus. Kita tidak bisa menuntaskan bahan kita sangat banyak kelihatannya. Saya coba akhiri di bagian kedua ini saja dulu. Yang berikutnya yang keempat adalah pertemanan dalam artian normatif dan simbiosis mutualistis dengan naungan ajaran Islam. Nih ibu-ibu sekarang pengajian pakai jilbab syar'i, pakai gamis. Besok hari Ahad ada senam. Nah, ketika senam pakaiannya berubah. Udah pakai celana yang ketat marwah. Ya legging. Coba kemarin pakai baju syar'i, jilbab panjang, pakai cadar. Giliran olahraga pakai legging, joget-joget jalan di pinggir jalan raya rame-rame. Ada nggak ibu-ibu yang begitu di negeri kita ini? Banyak. Ibu enggak, tapi tetangganya, ibunya enggak, anaknya nggak ada lagi yang bisa melawan, nggak ada lagi yang bisa menegur suaminya, udah nggak sanggup menegur. Bapak ini kuno, nggak bergaul. Ya, jadi kenapa? Karena relasi sosial itu kemudian kenapa depan umum dengan pantat goyang-goyang, sebelah kanan, sebelah kiri.
Lalu bapak mengizinkan istrinya begitu. Ustaz fanatik amat, ya bisa saja kan, bisa tempat yang tertutup. Bisa dilakukan nggak? Renang pun ada. Ya anak-anak saya yang putri-putri itu kalau mau renang kita carikan kolam renang yang termasuk pergi ke pangkas rambut. Saya kadang-kadang terheran-heran, ibu-ibu berjilbab rapi lalu ketika pangkas rambut, di pangkas rambut memang yang motongnya perempuan, tetapi tempatnya banyak laki-laki lalu lalang. Dilepas jilbabnya biasa saja. Ya. Jadi memahami ini sebagai sebuah amal syar'i dengan landasan iman dan Islam itu tidak terjadi. Sayang sekali jamaah sekalian, kita tidak bisa masuk pada pungkasan, kita masuk bagian yang terakhir saja. Pergaulan secara terstruktur, baik kelembagaan organisasional maupun fungsi-fungsi yang terbagi, ya, terurai dan jelas. Pemilu kemarin kekalahan kita dianggap sejak jauh-jauh hari. Kita tidak menyiapkan petugas KPPS, kita tidak menyiapkan petugas PPK. Kita bisa ngotot dari awal sebetulnya. Ini sejak tahun 2025 nanti mesti ada gerakan menyiapkan tenaga-tenaga untuk mengawal proses pemilu. Kalau memang secara nasional umat Islam tidak mau ada pemilu, mari kita persiapkan perjuangan tanpa pemilu. Ini persoalannya, pemilunya ditolak, lalu kita nggak melakukan sesuatu yang membuat kita bisa berkuasa secara politik. Itu kesalahan kita yang paling fatal. Menolak tapi tidak berbuat apa-apa. Itu yang saya temukan. Sekarang nggak ikut pemilu, lalu ada cuma tidur di rumah. Saya tahu kok, ponakan saya, ayahnya kan tokoh Hizbut Tahrir. Menjelang pencoblosan semuanya dilarang oleh ayahnya untuk berangkat ke TPS. Lalu sementara Anda dianggap organisasi terlarang. Satu sisi dianggap terlarang, sisi lain pemilu tidak boleh ikut. Nanti kalau nanti isinya orang-orang sekuler, orang PKI, orang Kristen semua, besok ada peraturan baru. Siapa orang yang tergabung dengan Hizbut Tahrir atau sedang ini nanti ditangkap dan tembak di tempat. Bisa nggak keluar peraturan begitu? Bisa, kalau ngerti yang namanya produk hukum. So, saya bilang pada mereka, lu nggak usah nyoblos, jangan teriak-teriak. Biar kami mengingatkan, nah, kalau memang punya pemahaman begitu, jangan orang disalah-salahkan. Apa Anda akan bilang salah Buya Hamka sebagai pimpinan Masyumi saat Mufassir, Dr. Nasir, ulama-ulama kita kayak Haji Maimun Zubair, ya, Mbah P3 nggak lolos tahun ini. Ya. Nah sekali lagi para jamaah sekalian, kelahiran pemimpin itu memang tidak bisa instan, tidak bisa simsalabim. Bentuknya yang paling aman dia berangkat daripada proses pertemuan sel telur dan sperma dari seorang ayah dan sel telur ibu. Itu pertama. Yang kedua adalah bi'ah solihat, lingkungan. Terbiasa kalau ada apa-apa, nah Abi lagi nggak ada, kamu imam ya. Sekarang di rumah sholatnya masing-masing. Mau buru-buru, padahal anak ini bacaannya bagus, anak pesantren. Lalu kalau sudah di rumah itu udah enggak mau ke masjid, kedua enggak lagi berjamaah, masing-masing saja. Nah sayang jamaah sekalian, ada bagian-bagian yang penting kita bahas. Di antaranya melahirkan, mendidik dan membersamai pemimpin berkarakter haluan Islam. Nah gerak-gerakan ini mesti kita lakukan dengan cara-cara yang tidak boleh sambilan. Nah mudah-mudahan walaupun bagaimana kita terus mengibarkan semangat untuk belajar dan belajar. Nah langkah kita yang berikutnya adalah mungkin sebagai penutup dari saya, catatan penutup sebagai penutup karena waktunya mungkin akan berhubungan dengan banyak kegiatan. Yang pertama, faktor keteladanan dan kewibawaan secara alami sangat menopang kelahiran pemimpin yang berkarakter. Keteladanan dan kewibawaan. Biasanya bapak-bapak kalau sudah pensiun, sudah tidak lagi dikenal punya uang banyak, tidak lagi, kalau orang dinas kan ada uang apa, jalan keluar kota itu ada ongkosnya, ada SPG-nya, ada bonusnya. Kalau udah pensiun itu rata-rata ada tapi tiada. Istrinya pun hormatnya hormat setengah hati. Kalau dulu kan ada buat beli baju baru, sekarang baru makan. Makan kan sehari 3 kali ya.
Masa udah 5 kali makan terus? Di sini nggak ada, Pak. Di Jakarta tuh suka saya dapat keluhan dari bapak-bapak yang pensiunan itu. Kadang-kadang cepat mati gara-gara disindir sama istrinya. Masih uang belanja dikit aja makan dulu, tidur dulu. Ada nggak yang suka begitu kepada suami-suami yang udah pensiunan di sini? Nggak ada ya, hebat sekali ibu-ibu ini, mulia sekali. Sayang pada suaminya. Yang kedua adalah pelatihan, pembinaan dan pembiasaan ya hal-hal yang berhubungan dengan norma-norma dan sikap politik. Terhadap apa saja pemilihan ketua RT. Jadi ketika tahun 1988 di tempat saya tinggal itu calon ketua RT-nya itu infanteri, tentara aktif. Orang semua tahu di zaman Orde Baru tidak ada orang yang boleh berhadapan dengan tentara. Tentara bisa jadi ketua RT, tentara bisa jadi ketua RW, tentara jadi wali kota, tentara jadi menteri. Betul apa betul? Itu zaman dulu. Saya berhadapan dengan seorang tentara aktif yang berkuda. Ibu saya bilang, Alfian, dia mau jadi ketua RT. Saya bilang, oke. Sederhana saya buat sedemikian rupa, dari 42 kakak satu RT, total hak suara sekitar 200 yang milih. Sampai mati dia nggak tahu bahwa ternyata yang milih dia cuma 2 orang. Padahal setiap weekend, long weekend dia sewa Bluebird, Big Bird, mobil-mobil mewah, AC full AC untuk rihlah. Saya tidak pun panjang waktu menerangkan itu, tapi saya bilang di mana ada Alfian Tanjung, angkahin dulu mayat saya kalau pemimpin kafir mau memimpin. Dan saya sudah berikrar buat tanah Jawa Tengah. Persoalannya teman-teman mau nemenin saya enggak? Pak Denario mau temenin saya enggak untuk memimpin Islam? Ujung-ujungnya orang Padang sombong. Begitu lagi, ini gua kagak maju, lu kagak maju. Gua pengen maju, lu kagak boleh, karena bukan orang Jawa. Gitu Pak Gio. Begitu. Ini saya bukan rasan-rasan uang, bukan baper, saya dengar langsung ini. Jadi bagaimana kita mau punya kemampuan membangun kembali kekuatannya Pangeran Diponegoro? Oke, saya pikir saya harus mempercepat dulu. Yang ketiga, kebiasaan positif dengan fasilitas yang menyertai. Ini mungkin nanti perlu dipertimbangkan, perlunya adanya semacam kegiatan yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin. Bisa berupa workshop, bisa berupa training, bisa berupa rihlah, bisa berupa outbound. Ini mungkin perlu kita diskusikan betul. Dan bulan Juni nanti ada liburan panjang. Mari Bapak-bapak Ibu-ibu kita coba, nanti saya coba bicarakan ulang dengan teman-teman PII, Pelajar Islam Indonesia. Saya sudah bertekad tahun ini saya mencoba untuk bisa mengkonsolidasi sekitar 100 orang se-Solo Raya. Anak-anak kita yang SMP kelas 2, kelas 3 sampai SMA kelas 2 atau kelas 3, kita ikutkan mereka leadership basic training. Ya, nanti kita coba komunikasikan dengan sebaik-baik mungkin. Yang keempat adalah keberadaan perpustakaan pribadi maupun perpustakaan keluarga acung tangan yang di rumahnya punya buku di atas 1000 judul. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dalam rumahnya ada buku yang 1000 buku, 1000 judul buku, bukan buku titipan dari Pak Ustadz. Ya, ditaruh di gudang 2000, judulnya sama semua. Siapa yang punya buku 100 judul buku di rumahnya? Pak Mufti, siapa lagi? Pak Hamdi. Ada 100 ya, ada 100. 1000 nggak ada. Ya, kalau Anda nanti sempat ke Tangerang, Tangerang itu dengan segala fasilitas, rumah saya itu sebenarnya 2. Dua rumah, yang satu isi buku semua, yang satu. Cerita ini bukan lagi sombong, maksud saya begini aja Bu, masih bego begini, masih bodoh gini. Ini kita nih punya perpustakaan keluarga belum menjadi agenda. Rumah dibangun besar-besar, nggak ada tempat mana buat perpustakaan. Jangankan perpustakaan, musolanya aja nggak ada. Rumah bagus-bagus, mau sholat geser-geser sofa. Dibuat dong tempat sholat yang enak, jangan menghadap tamu. Tempat yang ini, yang asik. Kalau memang nggak mau pakai AC, kipas anginnya yang ready. AC-nya pun belilah AC yang agak mahal ya, cuma 30 jutaan aja dibeli. Biar jangan AC-nya membuat dingin. Ada AC yang sejuk di masjid tertentu tuh. Kedua tiga tuh yang AC dingin begitu. Memang harganya 30 sampai 60 juta satunya. Murah apa mahal tuh? Murah, pakai uang kas masjid. Uang kas masjid ini kan 5 miliar kan?
Terakhir, Bapak Ibu sekalian, terakhir kaderisasi, daurah, training, workshop, seminar sebagai media gugus kendali mutu pemimpin-pemimpin masa depan. Jadi pertemuan hari ini outputnya kita akan buat nanti ada semodel kegiatan dan absen jalan nggak absen. Bapak Ibu sekalian, karena kita akan menambah terus di grup, ya. Ini juga kritik buat teman-teman, kan udah diatur manajemennya, hostnya siapa, hostnya malah pulang duluan, ya bukan dia yang sibuk mengkondisikan forum malah ngacir duluan. Ini juga contoh kecil ini, Bu Marfu'ah mana? Betul kan udah kita tentukan kan, kalau dia berhalangan ngomong dong, jangan begitu aja. Ini contoh kecil. Bulan lalu kita udah tentukan host tetap si fulan. Ini koordinator absen aja nggak ada, itu jangan marah, ntar gara-gara gini terus nanti resign. Dan begitu namanya pengembekan. Ini contoh-contoh kecil, tidak bermain fungsi leadership. Sampai yang ke tingkat detail pun harus dikontrol oleh, katakanlah oleh saya, itu nggak bagus kan, harus sudah diatur tinggal di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bergabung, kita punya grup WA ya. Ya, saya pikir saya tutup dulu, nanti saya ini kita tutup. Saya mau ngomongin hal-hal yang sifatnya buat direkam dan buat dicatat. Kita sudahi dulu dan saya mohon maaf atas suasana yang tadi agak terlambat sedikit. Yang jelas itu di luar kemampuan saya, dengan satu kesalahan yang harus diakui untuk tidak diulang lagi. Sekali lagi saya mohon maaf, dan untuk urusan pergerakan kita ke depan, insya Allah pekan ketiga bulan Mei, nanti saya coba pertimbangkan, saya juga diskusikan dengan Bu Marfu'ah, Pak Her dan kawan-kawan, apakah tema PKI bisa dibahas di sini? Ada Pak Zainal? Nggak ada. Saya nggak berani, harus izin dulu nih. Ntar gara-gara pas PKI, ini tahu-tahu udah penuhan ya. Oh, baru judul aja di Magelang langsung datang polisi. Ya. Kita bahas PKI. PKI kan musuh negara, undang-undangnya masih ada. Bahas musuh negara nggak boleh sekarang. Artinya apa? Pak, membahas musuh negara sekarang nggak boleh, artinya sudah menjadi teman. Iya, di mana-mana sekarang hampir nggak berani. Saya ketemu beberapa jenderal-jenderal pun kalau ngomong nggak pernah ngomong PKI lagi, 3 huruf. Kemarin waktu ada kawan jagong di auditorium Edulpak UMS, saya kan dikasih mejanya VVIP. Di sini ada wakil bupati A, wakil bupati B, di sini ada petinggi tentara sejazirah Solrai. Ya Ustaz, kita was-was dengan 3 huruf. Coba bayangin. Perwira tinggi TNI menyebut PKI aja nggak berani, cuma bilang 3 huruf. Tuh, Pak Denari biar tahu sekarang. Mereka nggak berani menyebut PKI. Ya, jadi PKI itu bukan masalah ya. Bapak-bapak sebagai penutup, PKI itu bukan masalah, betul apa betul? Hah? Ibu mikirnya hati-hati loh Bu. Nanti ibu termasuk bagian dari mereka loh. Saya ulang lagi. PKI itu bukan masalah buat kita, betul apa betul? Nah, kita tidak boleh bermain. Masih ada TAP MPRS nomor 25 atau 66. Masih ada Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 07 ayat A sampai E. Kita tuh masih kuat dengan dasar ketentuan hukum negara. Kok bisanya muter film G30 ke SPKI nggak boleh? Kok bisanya kita tidak boleh nyebut PKI? Bisanya kita tidak boleh menceritakan bagaimana kejamnya mereka membakar Gontor, membakar Lirboyo, Termas, Santren, Sabilil Mutakin, membunuh 23 sampai 27 pemuda Solo yang mayatnya dibuang ke sungai apa nih? Bengawan Solo. Nah, sampai kita nggak pernah mau membuka, mereka sekarang jauh lebih siap dari tahun 63, 64, 65. Semoga yang hadir hari ini tetap ingin menjaga Indonesia tanpa PKI. Takbir! Ya, setuju nggak bagi? Hah? Ini Masjid Pak Harto anti PKI dong. Masa Masjid Pak Harto nggak boleh ngomong PKI? Ya, di sini harus terjadi, kalau perlu bikin spanduk yang besar-besar. Ya, kupas tuntas gerakan PKI menjaga keutuhan NKRI. Wah, nanti akhirnya nggak jadi. Malam-malam Pak telepon saya, Ustadz nggak boleh, dilarang sama Satgas PDIP. Ya Allah ya Rasulullah. Sekian dulu para pemirsa, cukup dulu dan nanti kita jumpa bulan depan pekan ketiga. Temanya kita coba matangkan dulu, dan selamat beraktivitas, dan mungkin ada beberapa pengumuman dari Pak Her
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.